Halo semua, selamat pagi, siang, ataupun malam. Nama gue Haikal, gue dari Ilmu Ekonomi 2020. Kali ini gue ingin mencoba untuk menjawab soal UAS Pengantar Ekonometrika versinya Bu Prani. Di sini mungkin kita baca dulu ya soalnya. Di sini seorang mahasiswa menganalisis pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan model regresi sebagai berikut, di mana GDP sebagai dependent variabelnya sama dengan alpha 0 tambah delta 1 inflasi tambah delta 2 pertumbuhan ekspor tambah delta 3 pertumbuhan produksi plus error termnya. Nah, ketika hendak melakukan regresi dengan menggunakan metode OLS, mahasiswa tersebut menghadapi gejala adanya heteroskedastisitas dalam hasil estimasinya. Untuk menanggulanginya, dia menggunakan weighted least square dengan beberapa penyesuaian. Lalu pertanyaan yang pertama, yang A. Jelaskan apa akibat yang ditimbulkan adanya masalah heteroskedasitas pada estimator OLS. Nah, mungkin di sini gue brief dulu mengenai konsep heteroskedasticity. Nah, pada CLRM atau Classical Linear Regression Model, diasumsikan bahwa U1 atau error termnya itu homoskedastis atau variansi sama yang dinyatakan dengan notasi sigma squared. Nah, kalau sigma squared tidak terpenuhi, maka muncul masalah baru, yaitu namanya heteroskedastisitas, yang ditandai dengan sigma E squared. Jadi ada subscript E-nya. Gitu sih. Nah, heteroskedasticity ini menimbulkan efek lanjutan atau ada konsekuensinya, yang dimana ini merupakan pertanyaan untuk nomor A. Pertama, di sini heteroskedastisitas tidak mempengaruhi unbiasedness dan konsistensi problem pada OLS estimator. Jadi ini disclaimer-nya ya. Lalu, tetapi si heteroskedastisitas ini membuat model ini tuh tidak efisien yang mempengaruhi indikator B pada syarat baik sebagai estimator itu kan blue. Nah, gara-gara dia itu udah nggak efisien, modelnya itu tidak best lagi, tetapi masih linear dan unbiased. Jadi cuman B-nya doang yang hilang. Dia masih linear dan unbiased, tapi udah nggak blue lagi karena udah nggak best. Jadi gitu. Terus selanjutnya, dengan adanya masalah heteroskedastisitas, F-test dan T-test itu menjadi tidak reliable dalam standard assumptions of CLRM. Jadi karena adanya heteroskedastisitas, F-test sama T-testnya itu nggak jadi reliable lagi. Terus yang B ditanyakan, jelaskan konsep penggunaan WLS untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas tersebut atau remedial heteroskedastik. Nah, di sini WLS atau weighted least score itu adalah sebuah metode untuk memberikan bobot sebesar nilai tertentu agar nilai variansi antara variabel di dalam model ini bersifat konstan. Dengan variansi sebenarnya, dengan cara itu kita bisa mentransformasikan persamaan OLS. Nah, transformasinya gimana? Kita di sini bisa dengan cara melakukan square root method yang nantinya bakal kita gunain ya untuk menjawab nomor 3. Nah, oh sorry, bukan nomor 3, yang C untuk soal satu. Nah, mungkin kita langsung jump in aja ke yang C. Sini kita baca beberapa data diperoleh untuk melengkapi penelitian ini, di mana sigma E squared-nya adalah variance error. Pilihlah variabel mana yang dapat digunakan sebagai bobot, tuliskan spesifikasi WLS yang Anda lakukan, dan tunjukkan bahwa error term yang dihasilkan dengan pendekatan WLS bersifat homoskedastik. Mungkin kita sabi di next page aja kali ya untuk membahasnya. Nah, pertama-tama di sini kan kita suruh milih dulu ya variabel yang mau kita gunakan sebagai pembobot apa sebenarnya sama aja. Mungkin di sini kita bakal milih yang ada kuadratnya aja, yang production atau ekspor sama aja. Gue milih yang production deh. Gue milih yang pertumbuhan produksi. Oke, pertama-tama untuk transformasikannya kita nulis persamaan error term dari OLS-nya dulu kan. Kan begini kan, expected error term-nya itu di sini kita bisa lambangkan sebagai UI kuadrat given XI gitulah kurang lebih ya. Sama dengan eh, tadi sigma kuadrat yang variabel pertumbuhan produksi. Sorry, ini sama dengan bukan kurang. Nah,
Kalau udah kita nulis persamaan error dari OLS-nya, di sini yang kita lakukan adalah mengakarkan dari untuk kedua sisinya. Kita akarin nih dua-duanya. Berarti akar E kuadrat tambah given XI sama dengan sigma square per intinya diakarin. Nah, begini. Nah, dengan yang sisi kiri kan berarti cuman hilang akarnya doang kan. Jadinya begini. Vector UI aja given XI. Kalau yang sebelah kanan sigma-nya jadi biasa, tapi untuk variabelnya jadi akar. Kok gue jadi kayak lambang Konoha. Sigma eh, di sini masih akar gitu kurang lebih. Nah, terus selanjutnya di sini kita mindahin si variable production exportnya sebagai pembagi yang di sisi kiri. Nah, kalau di sini kan berarti si uh, variance dari error termnya udah konstan ya. Jadinya kita bisa ngomong kalau ini tuh udah homoskedastik gitu. Homoskedastik di sini ketika si error term dari model OLS kita ini udah dibagi dengan akar dari variabel pertumbuhan produksinya. Nah, jadinya untuk transformasi modelnya, bentuknya jadi diakarin semuanya gitu. Jadinya gimana? Mungkin gue tulis aja. Jadinya G di T dibagi dibagi akar variabel produksinya. Eh, terus alfa 0 dibagi akar produksi itunya ditambah delta inflasi di akar produksi itunya ditambah eh, delta delta pertumbuhan produksi dibagi akar produksi IT. Terus terakhir error termnya juga kita weighted juga ya, semuanya jadi weighted masing-masing variabel weighted di akar kode. Oke, untuk nomor satu ABC ini aja sih. Selanjutnya nomor dua kita baca dulu soalnya. Seorang pemerhati pendidikan sedang menganalisis pengaruh kepemilikan laptop terhadap IPK atau indeks prestasi kumulatif. Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi dengan model sebagai berikut. IPK sama dengan alfa 0 tambah alfa 1 laptop tambah error termnya. Di mana laptop sama dengan 1 jika mahasiswa punya laptop dan laptop sama dengan 0 jika mahasiswa tidak punya laptop. Nah, di sini yang A ditanyain, jelaskan mengapa variabel laptop dapat berkorelasi dengan error term. Sebelumnya ini kayaknya nomor 2 itu jawabnya emang agak narasi gitu doang ya. Kita belum nggak main hitung-hitungan, jadi kayak cuman nguji kerangka berpikir kalian terhadap konsepnya gitu aja sih. Oke, yang A, kenapa variabel laptop dapat berkorelasi dengan error term? Nah, di sini kan dependent variable IPK ya, independennya cuma laptop doang. Maka di sini itu model itu rentan banget terhadap apa yang namanya omitted variable. Jadi mungkin aja ada variabel-variabel lain yang sebenarnya signifikan terhadap IPK mahasiswa. Bisa aja kayak seberapa lama dia belajar dan lain sebagainya. Jadi kayak
gara-gara ada omitted variable ini memungkinkan adanya variabel yang berhubungan dengan error. Jadi kayak dengan adanya omitted variable ini, mungkin aja laptop ini itu berkorelasi dengan error term. Gara-gara masih ada variabel-variabel lainnya yang sebenarnya mungkin aja berdampak terhadap IPK seorang mahasiswa tapi tidak dimasukkan ke dalam model. Itu untuk yang A. Yang B, jelaskan mengapa variabel laptop berkorelasi dengan pendapatan tahunan orang tua mahasiswa. Ya sebenarnya ini common sense saja ya. Ketika pendapatan orang tua seorang mahasiswa tinggi, berarti mereka kan juga mampu nge-afford, chance mereka untuk mampu nge-afford suatu laptop itu kan juga makin tinggi. Jadinya ya kemungkinan mereka punya laptop makin tinggi juga ketika pendapatan orang tuanya semakin tinggi. Dan sebaliknya juga gitu. Kalau pendapatan orang tuanya rendah, berarti chance untuk mereka punya laptop juga makin rendah. Itu. Terus yang C, apakah pendapatan tahunan orang tua mahasiswa bisa menjadi instrumental variabel yang baik bagi laptop, bagi variabel laptop? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Di sini jawabannya iya ya, karena eh, pendapatan orang tua mahasiswa ini memenuhi syarat-syarat IV yang baik, yaitu relevansi, exclusion, restriction, sama independensi. Pertama dari level relevansi sendiri, pendapatan orang tua itu bisa berkorelasi positif dengan kepemilikan laptop yang seperti sudah gue jelasin di poin B tadi. Terus yang kedua ada exclusion restriction, yaitu di sini pendapatan orang tua besar kemungkinan tidak berhubungan dengan error term-nya. Tadi kan misalnya kemungkinan omitted variabelnya tadi itu kayak yang dari diri apa namanya? Dari diri mahasiswanya sendiri tuh kan, dari kayak bagaimana dia belajar dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau misalnya pendapatan orang tua ini benar-benar variabel eksogen yang dari luar gitu loh. Jadi kayak masalah endogeneity-nya itu bakal bakal lebih berkurang lah chance-nya gitu. Terus yang ketiga ada independensi, di mana di sini pendapatan orang tua mempengaruhi GPA hanya melalui kepemilikan laptop dan tidak ada direct impact gitu ke dependent variabelnya yaitu IPK-nya. Jadi si pendapatan orang tua ini kesimpulannya bisa menjadi syarat IV yang baik karena mereka memenuhi syarat yang ketiga tadi, relevansi, exclusion, restriction, sama independensi gitu. Terus yang D, misalkan 4 tahun lalu universitas memberikan hibah untuk membeli laptop kepada sekitar setengah dari mahasiswa yang masuk S1 Ilmu Ekonomi. Dan mahasiswa yang menerima hibah laptop tersebut dipilih secara acak. Informasi ini dinyatakan sebagai variabel hibah, di mana hibah bernilai 1 jika mahasiswa menerima hibah untuk membeli laptop dan bernilai 0 jika mahasiswa tidak menerima hibah. Jelaskan mengapa variabel hibah ini dapat menjadi instrumental variabel yang baik bagi variabel laptop. Sama aja, kita menggunakan konsep yang tiga tadi, syarat IV yang baik, yaitu relevansi, exclusion, restriction, sama independensi. Nah, yang pertama dari exclusion restriction ini, di sini hibah yang diberikan itu kan secara acak dan kemungkinan besar tidak berkorelasi dengan error term. Karena ini sifatnya juga sama kayak tadi ya, sama kayak pendapatan orang tua. Jadi dia bersifatnya lebih ke dari variabel, lebih bukan dari tidak berhubungan secara langsung ke IPK-nya, tapi melalui kayak dia bisa beli laptop atau enggak gitu karena dikasih hibahnya. Terus selanjutnya di sini hibah di sini juga berkorelasi positif gitu dengan orang itu bisa punya laptop atau enggak, dimana kan udah jelas ya kalau dikasih hibah berarti di sini dia bisa beli laptop dari uang hibahnya. Makanya di sini uang apa hibahnya ini tuh bisa memenuhi syarat IV yang baik yaitu relevansi. Terus yang terakhir hibah di sini tuh hanya mempengaruhi eh, mahasiswa ini tuh punya laptop atau enggak, tapi tidak mempengaruhi GPA mahasiswa secara langsung. Tapi bisa mempengaruhi GPA, tapi kalau melewati variabel punya laptop atau enggak. Jadi dia memenuhi syarat independensi. Jadi kalau yang D ini kesimpulannya bahwa ya hibah ini bisa menjadi IV yang baik ya karena dia sama kayak yang C tadi juga dia memenuhi 3 syarat IV yang baik yaitu exclusive restriction, relevansi, dan independensi. Nah,
disclaimer aja, mungkin nanti kalian kalau ditanya ada model soal yang kayak gini lagi bisa lebih dijabarin sepanjang-panjangnya aja sih ya. Di sini gue cuman brief aja, tapi secara konsep yang dipakai konsep ini gitu. Oke, mungkin itu cukup untuk nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3, di sini mungkin kita lihat dulu soalnya. Diberikan sistem persamaan simultan berupa model Keynes tentang pendapatan nasional sebagai berikut. Di mana di sini ada 7 persamaan ya. Ya, mungkin langsung kita jump in ke pertanyaannya aja. Yang A, ditanyakan, sebutkan persamaan yang tergolong ke dalam persamaan identitas, persamaan perilaku, dan persamaan yang tidak terkait, simultan dengan persamaan-persamaan lainnya dari model tersebut. Selain itu, sebutkan semua variabel endogen, predetermined, dan eksogen yang terdapat dalam sistem persamaan simultan tersebut. Oke, mungkin di sini pertama persamaan identitas itu di sini tuh merupakan kayak persamaan induknya gitu. Di sini kan model pendapatan nasional di sini berarti yang benar-benar mau dicari itu kan pendapatan nasionalnya YT-nya kan. Berarti satu itu di sini sebagai persamaan identitasnya. Sementara yang 2 sampai 7 itu merupakan persamaan perilakunya yang menjelaskan perilaku ekonomi dari yang komponen dari pendapatan nasionalnya. Dan di sini persamaan tidak terkait berarti persamaan yang memang tidak ada endogen variabel itu nggak ada di persamaan identitasnya, yaitu persamaan 5. Jadi gue sum up yang persamaan identitasnya itu yang persamaan pertama, persamaan perilakunya itu dari 2, 3, 4, 6, 7, dan persamaan tidak terkaitnya itu yang nomor 5. Lalu di sini kita kan suruh jelasin juga nih variabel endogennya itu apa aja, predeterminnya itu apa aja, dan eksogennya apa aja. Ya, variabel endogennya itu berarti variabel yang ada di persamaannya ini. Berarti persamaan dari YT, CT, IT, GT, RT, XT, MT itu merupakan variabel endogennya. Sementara variabel predeterminnya itu dari like endogennya, yaitu CT-1, IT-1, GT-1, RT-1, sama MT-1-nya. Dan variabel eksogennya itu variabel-variabel yang nggak ada di yang bukan variabel endogennya, yaitu PT, YRT, IRT, ERT, WT, ERT per PT. Nah, lalu di sini di nomor 2 kita ditanyakan dengan menggunakan metode order condition, bagaimanakah permasalahan identifikasi untuk setiap persamaannya selain persamaan yang pertama? Metode apa yang tepat digunakan untuk mengestimasi model persamaan simultan tersebut? Di sini mungkin gue jelasin dikit dulu. Di sini kita itu disuruh ngedetect gitu bahwa persamaan simultannya itu just identified, over identified, atau under identified. Kalian juga pasti kan udah belajar di kelas kan. Nah, di sini mungkin rumusnya itu M min M kecil sama dengan K min 1. Jadi mungkin gue jelasin dulu komponennya. M besar itu merupakan endogen variabel pada model, M kecil itu merupakan endogen variabel pada persamaan, sementara K besar itu merupakan predetermined variabel pada model dari min 1 ya min 1. Nah, ini ada 3 skenario. Skenario pertama, ketika M min M-nya sama dengan K min 1, maka modelnya itu ya just identified. Kalau misalnya M besar kurang M kecil lebih dari K-1, berarti modelnya over-identified. Kalau misalnya M besar min M kecilnya itu kurang dari K-1, ya berarti dia under-identified. Oke, mungkin kita langsung aja cek model kita. Mungkin di sini kan yang bakal selalu sama itu adalah M besar dan K besar kan. Di sini M besarnya variabel endogennya ada berapa? Kita hitung dulu ya. Ya udah jelasin sebenarnya. Ada 7 kan. Ada satu yang ini 7 ini semua nih. Yang ini semua maksudnya. Eh, sorry ke ini. Yang ini semua ya variabel endogennya berarti ada 7. Kita tulis dulu di sini M besarnya ada sama dengan 7 misalnya. Terus di sini predetermined variabelnya ada apa aja? Tadi kan kita udah lihat kan di leg endogennya di sini ada CT-1, 1, IT-1, 2, CT-1 ini, IT-1, GT-1, RT-1, MT-1. Berarti total dari K-nya di sini ada 5. Oke, kita di tag. Pertama di CT. Di CT M besarnya 7. M kecilnya ada berapa? Ada YT, ada sorry, di CT di sini kita bisa lihat ada CT-nya sendiri sama ada YT-nya.
Ya udah, berarti di sini M kecilnya 2 berarti 7 kurang 2 5 gitu kan di sini. Nah, terus kalau K-1 di sini ada PT di sorry, kalau misalnya di yang apa namanya? Yang K-1 kan kita nggak usah ngitung ya, berarti pasti pasti 4 kan, pasti bakal 4 terus hasilnya. Ya udah berarti 4. Nah, jadi di sini model yang di CT ini, di persamaan CT ini over identified. Terus yang kedua juga IT. IT juga ada 2 kan. Berarti ya udah langsung aja 7 kurang 2 5 kurang 1 4 over identified. Kita melakukan yang sama terus sampai di persamaan yang MT. Udah jelas lah ya, langsung gue skip aja biar cepet. Terus di sini ditanyain juga kan, metode apa yang tepat digunakan mengestimasi model persamaan simultan tersebut. Nah, kalau misalnya case-nya kayak gini, over-identified semua, maka metode yang paling tepat adalah menggunakan 2SLS. Nah, kalau misalnya just identified, yang paling bagus itu dia menggunakan indirectly square ILS. Dan kalau misalnya dia underidentified ya berarti kita harus nyari lebih lebih banyak lagi predetermined variabelnya gitu. Mungkin itu yang A dan yang B ya. Kita lanjut ke yang C. Nah, yang C di sini. Bagaimana bentuk persamaan sederhana atau reduced form dari sistem persamaan simultan tersebut? Apa manfaat dari estimasi persamaan sederhana atau reduced form dari sistem persamaan simultan tersebut? Oke, di sini sebenarnya reduced form itu di sini kita pengen sebenarnya cuma mengsubstitusi persamaan-persamaan apa tadi namanya? Persamaan perilakunya ke persamaan identitasnya gitu. Dan nantinya endingnya itu kita pengen reduce formnya itu isinya itu udah nggak ada variabel endogennya lagi gitu. Kita pengen menghilangkan masalah endogenitas gitu di fungsi simultan kita itu. Makanya kita di sini menggunakan reduce form. Karena kan misalnya kalau kayak di sini YT per sama CT, mereka bisa saling mempengaruhi kan. Makanya di sini kita menggunakan predetermined variable dan sebagainya, dan nanti ujungnya ada reduce persamaan simultan dan jadi reduce form itu ya yaitu untuk menghilangkan masalah endogenitas. Oke, lanjut aja mungkin langsung gue coba. Kita sebenarnya udah gue kerjain. Kita lihat step-stepnya. Di sini pertama, ya udah kita tulis dulu nih. Yang pertama di sini kita tulis dulu fungsi dari persamaan identitasnya. Ini pertama. Terus selanjutnya yang kita lakuin adalah kita mengsubstitusikan persamaannya itu persamaan yang CT, IT, GT, XTMT-nya itu ke persamaan identitasnya. Jadi yang di dalam CT, aduh sorry, di dalam CT ini tuh kita substitusikan ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini gitu, dan seterusnya GT ke sini gitu. Nah, jadi kan di yang jadi yang kesini nih. Jadi yang YT. YT sama dengan alfa 10 tambah alfa 11 YT tambah alfa 12 PT dan ya dan seterusnya sama aja lah. Nah, terus habis kalian substitusiin kayak gini, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan di sini kalian memindahkan unsur YT ke sebelah kiri. Seperti yang di sini, alfa 11 YT yang di sini kalian pindahin ke kiri. Terus alfa 21 YT di sini kalian pindahin ke kiri. Terus di sini apalagi ya tadi YT-nya mana? Berapa? Alfa 61 YT-nya di sini kalian pindahin ke kiri kayak gitu. Jadi terus jadi yang ini, jadi yang di bawahnya. Jadi YT min alfa 11 YT min alfa 21 YT min alfa 61 YT sama dengan ini gue titik-titik itu gue malas nulis yang atasnya karena banyak banget sama kayak di atas tapi YT-nya itu udah geser ke kiri. Jadi ini benar sama masih sama kayak yang di atas, terus YT-nya itu digeser ke kiri. Nah, YT min alfa 11 YT min alfa 21 YT min alfa 61 YT ini kan bisa kita modified lagi kan. YT-nya kita keluarin. Jadinya gini, YT 1 min alfa 11 tambah alfa 22 minus alfa 61. Nah, habis itu
reduce formnya di sini tuh kita pindahin nih yang ininya satu min alpha 11 alpha 22 min alpha 61 nya ini kita pindahin menjadi pembagi di sisi yang kanan. Nah, di sini kalau yang waktu itu dosen gue contohin itu dia tuh kayak membagi per part gitu loh. Jadi kayak pertama di sini eh, YT reduce formnya itu membagi konstantanya. Makanya atasnya itu alpha 10 tambah alpha 20 tambah alpha 30 tambah alpha 50 tambah alpha 60. Terus selanjutnya di sini variabel yang CT-nya. Ini variabel CT-nya, variabel CT-nya dibagi gitu. Terus ini lanjut ke variabel IT yang di sini. Jadi kalau IT kan gue nyontohin aja ya. Kalau IT itu kan di sini contohnya di atasnya itu ada IRT sama IT-1. Makanya di sini tuh cuma ada IRT sama IT-1. Jadi variabel-variabel CT sama IT-nya itu di sini end up-nya cuman mengandung exogen variabel sama predetermined variabelnya doang. Jadi udah nggak ada endogen variabelnya di sini. Terus yang bawah juga di sini habis IT di sini ini unsur GT-nya. GT-nya juga nyisa RT sama GT-1 doang. Terus selanjutnya di X-nya juga nyisa ERT sama PT sorry ini kurang sama ada WT-nya juga ada 3 ya. Sini ada tambah alpha 53 WT. Sorry banget kalau berantakan. Terus selanjutnya di yang terakhir di MT-nya juga nyisa ERP sama MT-1. Nah, jangan lupa sama ada tambah errornya dong ya. Di sini gue U dot atau U star lah. Jadi ini tuh merupakan gabungan errornya. Jadi mungkin kalian kalau di ujian bisa kayak U star gitu di define lagi sama dengan U1, U2, U3, U5, U6 gitu sih. Terus ya udah berarti kita kan udah ya hasilnya yang ini nih. Reduce form ini mungkin gue lingkarin aja hasilnya tuh yang ini. Dudududududud. Yalah hasilnya yang ini lah, gitu. Mungkin ya udahlah buat tunjukin aja jelek banget kalau gue lingkarin gitu. Ya, jadi kurang lebih reduce form yang YT-nya gitu yang pertama. Terus untuk selanjutnya yang 2 sampai 7-nya itu sebenarnya kan di sini gue tulis nih CT eh, pangkat R atau reduce formnya gitu maksudnya. Di sini gue cuma ngubah YTR gini kan. Nah ini sebenarnya kalian kalau masih ada waktu, kalau di ujian, coba masukin yang ini lagi aja gitu. Tapi kalau nggak ada ya udahlah. Kalau nggak ada waktu maksudnya, jadi masukin yang bagian ini lagi, yang bagian YTR-nya ini ke sini terus disederhanain lagi. Kayak gitu seharusnya. Tapi gue mager lanjut yang yang ITR-nya juga kayak gitu, yang GTR-nya juga gitu, sampai yang ketujuh juga kayak begitu lah. Kalau yang nggak ada variabel GT-nya ya udah nggak usah diubah. Nah, terus selanjutnya ditanyain juga kan di sini manfaat dari reduced form itu apa sih? Nah, manfaat dari reduced form itu untuk menjadikan variabel penjelas atau variabel identitas dalam persamaan itu tidak lagi berkorelasi dengan gangguan stokastik yang dimana kemungkinan yang kalau misalnya kita nggak menggunakan reduced form kan bisa aja itu yang YT sama CT-nya itu saling mempengaruhi gitu itu karena kita belum nentuin ya hal-hal di dalamnya gitu belum diubah semua jadi cuman variabel eksogen sama variabel predeterminnya doang di setiap persamaan kayak gitu jadi di masing-masing persama variabel penjelasnya masih ada variabel endogennya gitu jadi kalau di sini kan udah nggak ada semua kan kalau di reduced form jadi fungsinya kayak begitu menghilangkan apa tidak ada lagi tidak lagi berkorelasi dengan gangguan stokastiknya gitu kalau udah dijadikan ke reduced form. Oke, yang D. Apabila akan memproyeksikan kondisi perekonomian
nilai Y, C, I, G, R, X, dan M ke depan, nilai variabel apa saja yang harus ditetapkan atau ditentukan terlebih dahulu agar proyeksi tersebut dapat dijalankan. Bagaimana caranya untuk menetapkan atau menentukan nilai variabel yang dimaksud tersebut? Nah, variabel yang harus ditentukan itu di sini adalah predetermined variabel yang ditunjukkan yang pada nomor A ya, yaitu like endogennya kita harus buat gitu kayak CT-1-nya, IT-1-nya, GT-1-nya, XT-1-nya sama MT-1-nya. Ataupun di sini kita bisa juga menggunakan iterasi gitu untuk mendapatkan variabel-variabel tersebut. Jadi untuk nomor 3 paling itu sih. Oke, selanjutnya nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Terdapat berbagai macam kesalahan spesifikasi yang dapat berdampak pada estimator dan varians dari estimator OLS. Jelaskan bagaimana dampak measurement error pada variabel dependent maupun pada variabel penjelas terhadap estimator OLS dan varians dari estimator. Oke, ini kita jawab dari yang dampak measurement error pada variabel dependent dulu. Yang ini, pertama, kalau pada variable dependent sebenarnya dampak dari measurement error tuh ini lebih tidak berbahaya atau nggak begitu severe gitu terhadap model. Di sini kita bisa lihat pertama di estimator OLC ini masih tetap konsisten dan masih unbiased juga sebenarnya. Tapi dampak dampak measurement error terhadap variable dependent itu ada error variansnya itu jadi lebih tinggi dibandingkan kalau dia nggak ada measurement error. Ya paling itu doang sih dampaknya. Terus ya itu yang ketiga di sini makanya ditulisin kembali kan sama gue. Kalau error of measurement pada variable dependent tidak terlalu berbahaya pada estimator. Nah, yang berbahaya pada kalau misalnya terjadi pada variable independent. Di sini kita lihat nih dampak measurement error pada independent variable. Yang pertama, kalau misalnya measurement error pada di independent variable ini bisa nyebabin bias dan inconsistent pada OLS estimator. Nah, bahkan di sini nambahin aja kalau misalnya dalam satu variabel ada measurement error itu juga bisa nyebabin modelnya itu rusak gitu. Nah, ini gue tambahin sebenarnya nggak harus ditulis juga di sini gimana sih caranya kita kalau misalnya mau memperbaiki gitu adanya measurement error pada independent variable. Di sini untuk memperbaikinya kita tuh bisa ngelakuin dengan nambahin IV atau nambahin variable proxy. Nah, kalau kita mau nambahin variable proxy-nya ini harus high correlated dengan variable dan tidak berkorelasi dengan error ya. Sorry, ini bukan dengan variable dengan error. Oke. Ya, itu untuk yang nomor A. Terus selanjutnya untuk yang nomor B, jelaskan bagaimana dampak underfitting dan overfitting model terhadap estimator OLS dan varians dari estimator. Pertama, yang dari overfit dulu. Di sini overfit juga sama kayak dampak measurement error pada variable dependent, agak nggak gitu serius. Pertama, kalau terjadi overfit, OLS estimatornya itu masih unbiased ya juga dan masih konsisten juga. Terus variansnya itu juga masih masih correctly estimated, terus juga confidence interval sama hypothesis testingnya juga masih valid, tapi ya modelnya itu jadi inefisien aja gitu. Dan variansnya lebih besar dibanding model sebenarnya. Juga kadang, tapi overfit ini misalnya juga bisa kayak R squared-nya juga jadi agak lebih gede dibanding biasanya gitu. Jadi kadang kalau misalnya suatu model R squared-nya hampir 100% gitu itu besar kemungkinan itu terjadi overfit gitu. Nah, paling nanti kita kalau misalnya untuk ngeremedisnya kita bisa ngepecah gitu. Jadi datanya kita pecah jadi ada data training sama data testingnya gitu. Tapi ya udah itu buat FYI aja. Terus selanjutnya untuk underfitting di sini underfitting dampaknya lebih berbahaya ya dibandingkan overfit. Pertama, ya ini kan underfit itu kayak omitted variables gitu. Jadi kalau misalnya terjadi underfit ya datanya itu bisa jadi bias gitu kan. Terus
jadi inkonsisten juga yang di poin yang pertama tuh. Terus yang kedua, intercept dari model itu juga bisa jadi bias. Terus disturbance variance itu bisa incorrectly estimated. Terus yang keempat di sini standard errornya juga bisa jadi bias. Terus juga yang kelima, confidence interval sama hypothesis testingnya juga bisa jadi misleading konklusinya. Terus kalau kita mau ngelakuin forecast pada underfitting model juga forecast kita tuh tidak unreliable, nggak bisa diandelin gitu. Jadi kayak underfitting itu oh benar-benar ngerusak model lah dibandingkan kalau overfit ya masih 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 stabil lah gitu. Kalau underfitting itu udah harus ditambahin tuh model apa namanya variabelnya biar nggak underfit. Oke. Oh, terus yang C, ini gue nggak expect dulu. Di sini seorang peneliti ingin mengestimasi asosiasi antara wage dan pendidikan menggunakan model di bawah ini. Dia ngambil variabel logaritma dari gaji per jam, lama studi itu sebagai dependent variable ya, lama studi sebagai independen sama pengalaman kerja. Kesalahan spesifikasi apa yang menurut Anda dapat terjadi berdasarkan model yang digunakan peneliti? Ini karena kita cuma dikasih datanya gini aja, ya pasti yang pertama kali mungkin banget terjadi adalah adanya omitted variable bias. Nah, kenapa omitted variable bias ya ini juga common sense saja karena gaji itu kan tidak ditentukan oleh edukasi dan pengalaman kerja juga, tapi banyak faktor gitu yang menentukan gaji seperti misalnya skill, terus tempat dia bekerja gitu misalnya. Misalkan UMR di setiap daerah berbeda kayak gitu-gitu. Itu kan bisa menjadi faktor yang berpengaruh gitu terhadap gaji seseorang. Tetapi tidak dimasukkan ke dalam modelnya itu. Makanya disebut ini omitted variable bias yang kemungkinan terjadi nih di penelitian kali ini. Yang di nomor C. Nah, dampaknya juga ya sama yang kayak tadi di underfitting nomor satu. Dampaknya modelnya bisa jadi bias dan tidak konsisten nantinya gitu. Ya dan rentetannya juga ntar hipotesis testingnya jadi unreliable dan lain sebagainya. Dan di sini kan gue cuma nulis omitted variable bias. Ntar kalian kalau di ujian jabarin kayak yang gue omongin tadi aja gitu. Kalau misalnya ditanyakan kembali. Terus selanjutnya yang D. Di sini ada hasil regresi itu. Berikut adalah hasil estimasi peneliti. Peneliti memiliki dugaan terdapat misspesifikasi pada modelnya, itu ada variabel penjelas yang belum ada pada model. Ada pada model. Peneliti melakukan tes dengan regresi residual dari persamaan data terhadap eduk dan expert dan dua variabel lain yaitu kuadrat dan pengalaman dan jumlah anak di rumah tangga yang berusia kurang dari 6 tahun. Nama dia ini ditambahin lagi ya apa variabel variabelnya. Di sini kita suruh melakukan LM test untuk menguji apakah terjadi misspesifikasi. Nilai kritis distribusi chi-squared-nya 5,99, alfanya 5%. Apa yang dapat disimpulkan? Ya udah, di sini kita langsung aja sebenarnya ngelakuin LM test ya. Kita tentuin dulu null hypothesisnya sama alternatif hypothesisnya. Di mana null hypothesis pada LM test sini kita tidak ada specification error-nya, terus H-nya ada misspecification error. Ya udah eh, LM test di sini kita ini sorry bukan W ini N, maaf. Di sini eh, kita lakukan LM testnya, LM test rumusnya jump n-nya dikali r squared, nanti dibandingin sama chi-squared ya. Kalau dia lebih dari berarti signifikan, kalau kurang dari itu dia insignifikan. Ya udah, di sini langsung gua kaliin aja. Di sini 428 berarti kali 0,0109 hasilnya 4,66. Ya udah 4,66 kan berarti lebih kecil dibanding 5,99 yang merupakan hasil dari chi-squared-nya kan. Ya udah berarti konklusi kita adalah do not reject hard null. Jadinya di sini tidak ada misspecification error dan mungkin R squared mereka yang rendah ini yang cuman sampai sekitar 10% ini diakibatin ya emang
eh, oleh faktor lain bukan dari specification errornya itu. Em, oh mungkin sama sebenarnya yang nomor C ya, gue agak bingung juga di sini karena di yang yang C ini kan soalnya sampai sini doang. Sementara tabel regresi yang pertamanya itu ada yang di D ini kan ya. Kalau misalnya kalian mau nambahin sebenarnya bisa sih kayak ngeritik-ngeritik modelnya di sini karena di sini misalnya kan kayak weight konstantanya gitu dia tidak tidak signifikan gitu. Mungkin kalian bisa tambahin kritik di situnya lagi sih. Tapi sebenarnya kayaknya ya yang di C kan soalnya juga sampai sini jadi kayak jawab masalah omitted variable bias juga seharusnya udah bener sih. Oke, paling dari gue itu aja sih. Good luck ya semuanya buat ujiannya nanti.